encoding data untuk mengubah data biner menjadi teks ASCII. Oke. Di video yang pertama kita membuat namanya database. Di database ini kita pertama menghidupkan Excel terlebih dahulu, yaitu di bagian avisi sama MySQL. Oke, kita di sini membuka Chrome. Kita membuka Chrome. Di bagian Chrome ini saya membuat database-nya di localhost php myadmin. Pertama kita buat dulu database baru bernama cryptography. Di dalam cryptography ini kita buat nama label yaitu base64 tadi. Nih, di dalam base64 ini isinya ada namanya ID, username, sama password. Di bagian ID ini kita jangan lupa menggunakan auto instrument atau disebut primary key supaya datanya bisa diinput berulang-ulang. Oke, langkah kedua kita akan kembali ke codingan. Di codingan kali ini kita membuat namanya koneksi.php. Koneksi.php ini bertugas untuk mengumpulkan aplikasi PHP dengan dataset. Nah, dataset kita ini yang kita buat itu tadi namanya kriptografi. Nah, agar aplikasi dapat membaca dan menyimpan dataset data di database tadi, kita menentukan dulu koneksi seperti nama username, nama server, username, password, dan nama database yang kita buat tadi menggunakan fungsi PHP tadi untuk membuat koneksi database. Nah, di bagian ini MySQL connection Airno ini menyertakan logika meriksa apakah koneksi ini berhasil. Jika gagal akan menampilkan pesanan kesalahan. Oke. Yang kedua ada namanya file index.php. Di bagian index.php ini menyediakan forum HTML dengan input untuk username dan password. Nah, mengirimkan data input ke proses enkripsi PHP melalui metode post saat tombol submit ditekan, menampilkan data dari database jika diminta untuk melihat hasil enkripsinya. Terus yang ketiga ada namanya proses enkripsi. Ini bertugas untuk memproses data yang dimasukkan pengguna, mengenkripsikan data menggunakan algoritma base64 tadi, lalu menyimpan ke database yang kita buat tadi. Tujuannya untuk mengamankan data sensitif dengan mengenkripsikan sebelum disimpan tadi. Mengambil data yang dikirim dari form biasa username dan password tadi, enkripsi data password menggunakan fungsi base64 PHP, membuat query untuk memasukkan data yang sudah terenkripsi ke tabel database yang kita buat tadi, dan menampilkan bahwa pesan keberhasilan jika data berhasil tersimpan. Oke, selanjutnya kita mencoba suatu codingan yang kita buat tadi itu dengan program. Di sini kita kembali lagi ke Chrome. Di sini kita buat localhost cryptography. Di dalam cryptography kita tadi membuat base64. Nah, di dalam base64 bentuknya seperti ini, ada namanya data login, username, dan password. Mari kita coba.
username-nya kita buat namanya Wah Wahyu Raihan, sedangkan password ini kita buat dengan menggunakan 6 angka saja, 123456778. Kita lihat apakah datanya benar, 123456778. Mari kita simpan. Apakah data yang kita input ini apa masuk ke dalam data di bawah ini atau tidak, kita lihat. Nah, di sini kita menampilkan data berhasil tersimpan, maka kita klik enter saja, dan maka data yang kita input tadi masuk ke dalam tabel bawah ini, yaitu username kita namanya Wahyu Raihan Suryatman, passwordnya tadi yang 123456778, kayak gitu. Kita coba ulang lagi menginput dua data lagi, yaitu menggunakan name-nya ini, terus passwordnya itu kita buat namanya nama saya saja ya, Wahyu Raihan ya, Wahyu saja ya. Oke, mari kita simpan, dan data berhasil tersimpan. Klik enter saja dan datanya keluar tersimpan. Oke, maka kita lihat di dalam localhost ini apakah datanya berhasil tersimpan atau tidak. Kita lihat, maka data yang di disk 4 ini menampilkan username dan password menggunakan program disk 64 tadi, algoritma disk 64 tadi. Oke, sekian video dari saya. Ah,